Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafik Baraji, NIM 1149087 dari Blok 1. Dalam kesempatan ini saya akan menunjukkan cara melakukan layout. Pertama kita buka filenya terlebih dahulu, file yang sudah kita klik sebelumnya. Kemudian kita ke layout view. Nah ini kan masih format kertasnya masih update. Kemudian kita bisa ganti menjadi landscape dengan klik file, spec and print setup. Di sini size-nya kita pakai A3 landscape. Nah ini kan masih besar ya. Ini kita sebenarnya bisa kecilkan juga. Caranya nanti kita buat kita garis terlebih dahulu agar rapi, kemudian nanti kita akan menyesuaikan. Nah, cara untuk memunculkan ruler nanti kita tinggal pencet ini saja, diklik, dan kita bisa pindah-pindah sesuai dengan ukuran yang ingin kita inginkan. Karena ini sudah kita garis, kemudian kita bisa paskan aja, disesuaikan dengan kotakannya. Nah, kemudian ini kan masih kecil, kita bisa ganti skalanya di sini, di box ini, di map scale ini, kita bisa ketik sesuai dengan yang kita mau. Misal, nah ini kan masih belum ke tengah, nah itu bisa kita klik ke pen, dan kita bisa geser. Kemudian kita buat kotakannya dengan cara klik ini, rectangle ini, kemudian kita bisa buat kotakan. Ini masih warnanya seperti ya, bisa kita ubah dengan klik kanan, kemudian ke properties. Ini bisa kita buat no color, warnanya kita buat hitam. Oke. Lalu kita selanjutnya adalah kita akan melakukan memunculkan gridnya. Kita klik kanan pada ini petanya, kemudian kita ke properties. Di coordinate system kita buat dulu ke sesuai dengan zonanya. Saya pakai 1984 UTM zona 49S. Kemudian ketika properties lagi ke grid, kemudian new grid, jadi pilih ke measure grid, next, ini pilih yang preferensi ini pilih tick marks and label. Di style ini kita bisa ubah colornya dengan warna merah. Nah di sini kita bisa juga ubah sesuai dengan kita mau berapa gitu. Ini saya pakai 1000 aja nggak apa. Kita next, next, finish. So, kita bisa ke properties, kita ke label untuk membuat agar desimalnya tidak dimunculkan. Ke additional properties, kemudian number format. Nah ini yang pada rounding ini kita bisa buat 0. Oke, oke. Kita bisa ubah juga font menjadi Times New Roman dan apply. Nah, seperti ini misalnya. Nah, selanjutnya kita buat kotak lagi di sini untuk tempat unsur petanya seperti judul, legenda, skala dan lain-lain. Sama kita garis dulu aja biar lebih rapi. Kalau udah kita garis, kemudian kita bisa buat kotakan lagi ke rectangle. Kemudian langsung aja dikotakan sesuai dengan garisnya. Sama seperti tadi, di klik kanan properties, color, no color, dan warnanya buat hitam. Kemudian kita bisa langsung masukkan logo ke insert, kemudian picture, ke logo PN. Nah, ini bisa kita kecilkan aja. Nah, agar lebih bisa di tengah strip, kita bisa ini dulu, kita penggaris biar berada di tengah seperti itu. Jadi kita akan menuliskan di bawahnya nih jurusan teknik lingkungan seperti itu. Kemudian ini bisa kita buat di tengah begini. Kemudian untuk mengganti font dan fontnya dan ukurannya kita bisa pilih yang simbol. Nah, di sini bisa kita ubah. Kemudian di size ini bisa kita buat 12. Oke. Dan kita bisa buka juga tadi lupa untuk membuat bold di bold. Jadi di sini kita pilih bold. Ini bisa kita sesuaikan aja.
Selanjutnya kita bisa garis juga lagi. Sebelumnya kita bisa buat ruler lagi biar lebih rapi. Nanti kita pilih ke ini, ke bagian rectangle ini, kita pilih yang segitiga ke bawah ini, pilih ke line, kita garis aja. Ini udah otomatis ya, jadi kalau sudah kita pakai garis itu lebih rapi karena sudah langsung otomatis. Kita akan tulis peta penggunaan lahan. Cara seperti tadi, klik yang ini, huruf A ini, kemudian nanti kita langsung double klik dan isi tulisannya. Nah, ini kita sudah buat peta penggunaan, kemudian ini untuk penjelasan wilayahnya. Ini kita buat 2 kali, dan yang di atas, nah, seperti yang sebelumnya tadi, di bold, dan yang kedua ini tidak di bold. Selanjutnya kita garis lagi, munculkan roll terlebih dahulu, rapi, kemudian pilih ke line ini, kita garis. Nah, sekarang kita akan membuat skalanya dengan cara ke insert, ke pilih scale bar. Saya pilih yang alternatif scale bar, ke properties. Sini di resizing ini kita pilih adjust width, dan di division pilih kilometer, dan di sini pilih ditulis km aja. Dan kemudian di division value ini kita sesuaikan, karena tadi saya pakai skala 1/25.000, jadi di sini kita dikalikan 2, dijadikan kilometer, kemudian dikalikan 2, jadi saya 0,5. Oke, sudah muncul ya. Sehingga kita bisa tulis juga skalanya dengan klik ini, kemudian double klik, cara seperti tadi. Setelah sudah kita buat tulisan skalanya, kita bisa munculkan arah utara dengan klik insert, kemudian pilih not arrow. Kita bisa pilih, saya mau pakai yang SW03 ini aja. Kita klik OK, karena ini masih bentuknya N ya, jadi kita bisa ubah dulu, atau kita tempelkan tulisan U. Jadi kita buat tulisan U dulu. Kita di edit simbol, kita pilih di mas ini bisa pilih halo. Oke, ini ya, nanti kita bisa letakkan di sini. Kemudian untuk agar kita mindah juga lebih mudah, kita bisa blok ini, kemudian di blok dulu tadi, di blok, dan klik kanan, kita buat grup. Nah, kita bisa pindah langsung. Oke, kemudian lanjut ke selanjutnya kita akan buat disusun oleh atau penyusun petanya. Kita garis, kemudian kita pilih ke line tadi, ke line, kemudian kita garis langsung. Kemudian kita bisa buat lagi disusun oleh, cara seperti tadi, klik yang bagian teks ini, kemudian kita bisa klik 2 kali. Nah, kemudian setelah itu kita bisa buat untuk keterangan, kita garis lagi, kita munculkan rollernya, kemudian kita pilih line, dan kita garis 2 kali. Kemudian kita pilih teks lagi, dan kita tulis keterangan. Ini sudah. Kemudian sebenarnya kita bisa juga untuk agar rapi gitu ya, di sini bisa kita buat roller lagi biar nantinya ini keterangannya bisa lebih rapi gitu, sama nanti yang di bawahnya gitu. Oke, selanjutnya kita bisa memunculkan legendanya itu dengan cara kita ke insert, kemudian pilih legend ini. Jadi sebenarnya kita nanti tidak usah diubah, nggak apa, karena tadi nanti juga akan dipisah, kemudian kita susun satu persatu. Langsung ke next, kemudian kita finish langsung. Ini sudah muncul ya, kita pinggirkan di sini apa. Ini kan masih banyak banget ya. Nah, ini masih terdiri dalam satu grup. Nah, kita bisa kayak memisahnya dengan cara klik kanan. Ini pilih ke convert to graphic, dan klik kanan lagi, pilih ungroup, kemudian klik kanan lagi, ungroup lagi. Jadi sebenarnya kita bisa pindah-pindah sesuai dengan nanti kita bisa tempatkan di sini. Jadi kita pindah seperti itu. Tapi kita akan buat dahulu buat
sungai dan konturnya, karena di sini sungai dan konturnya masih dalam bentuk garis lurus. Kita bisa buat sesuai dengan keterangan yang ada di RTI. Itu kita bisa pilih ke line, kemudian freehand. Kita di sungai itu kan kita gambarnya bercabang ya. Kemudian ini kita klik kanan, properties. Dari sini kita bisa pilih warna biru. Dan kita freehand lagi untuk buat cabangnya. Kanan, properties. Ini kan ini masih belum dalam satu grup ya. Kita bisa blok lagi, klik kanan, kita buat grup. Udah jadi untuk sungainya, kemudian kita buat lagi untuk kontur. Kita pilih freehand lagi, itu kita buat ada yang di dalamnya. Ini kita bisa warnanya juga, jadi oranye. Dan ini kan di dalam, jadi yang ini kita buat, ini kan yang di luar, jadi kita buat lebih tebal untuk interval konturnya. Di dalam ini kita bisa klik kanan properties, kita buat satu aja untuk ketebalnya seperti ini. Kemudian kita bisa menuliskan untuk elevasinya. Seperti Times New Roman, kita edit simbol. Jadi mas ini kita pilih halo. Oke. Ini bisa pindah ke sini ya. Bisa kita kecilkan lagi juga bisa. Kalau misalnya terlalu besar itu. Kemudian kita blok lagi agar jadi satu satuan gitu. Klik kanan kemudian grup. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa sesuaikan untuk letaknya. Kemudian kita bisa buat ini kan terbeda dari komponen kolektor dan lain-lain. Itu kita bisa buat garis ke line, kemudian kita garis. Klik kanan properties. Nah di sini pilih string simbol. Nah ini bisa kita tulis itu arteri. Nanti color, simbol pilih color ini. Colornya kita bisa ubah jadi warna merah. Oke. Oke, nah jadi seperti ini. Nah yang lainnya nanti juga seperti itu. Kita buat garis terlebih dahulu. Dan di kanan, ini saya tekan untuk batas desa lah. Sekarang ke batas desa. Nah, ini di simbol. Nah untuk menghilangkan kuningnya ini kita bisa angkat aja. Kemudian ini bisa di oke aja. Oke. Di width ini bisa diubah juga untuk ditebalkan. Oke. Cara seperti itu. Kemudian nanti untuk yang lainnya itu sama caranya. Oke, ini tadi saya sudah buat untuk keterangannya sudah untuk jalan setapak, mau jalan lokal, arteri, plus desa. Nah itu sudah saya pindahkan aja. Caranya juga sama, tinggal kita klik dan kemudian kita pindahkan seperti itu untuk ini untuk keterangan penggunaan lahan. Halnya kita bisa menamai masing-masing ini logo ini atau bentuk legenda ini sama, atau kita bisa buat ini dulu keluar dulu untuk merapikan agar nanti tulisannya bisa rapi gitu antara atas dengan bawahnya. Kita ke teks, kemudian kita bisa klik 2 kali. Nah kita namai sesuai dengan bentuk atau simbolnya. Sama, kita nanti bisa baca simbol dan untuk menggantikan font dan juga ukurannya. Nah, kemudian setelah kita sudah menamai masing-masing simbol, kita bisa buat garis lagi untuk nantinya kita buat selanjutnya kita buat untuk sumbernya, sumber dari peta. Sama kita ke teks atau misalnya kita mau lebih simpel lagi, kita bisa klik ini yang teks tadi, kemudian bisa kita copy paste. Kemudian kita bisa untuk klik 2 kali dan menuliskan sumber.
Nah, kemudian setelah sudah kita buat lagi, ini sumbernya pakai peta rupa bumi RPI, gambarnya 1408/21, ruang logo skalanya 1/25.000. Selanjutnya kita akan buat garis lagi untuk membuat inset. Kita bikin teks lagi, kita bisa change simbol, kita pilih bold. Kemudian kita akan membuat insertnya itu dengan cara kita ke insert, kemudian kita menginsert data frame baru ke pilih data frame. Nah, di sini kita juga bisa buat itu dulu, kita garis data frame-nya agar nanti saat membuat kotak itu lebih rapi. Nanti di data frame ini kita nanti kita aktifkan dulu ke kanan, activate, kita ke data view. Di sini kita akan memasukkan SHP masih kabupaten terlebih dahulu, kemudian nanti kecamatan. Kita ke ini SHP kabupaten. Kemudian sebenarnya kita bisa langsung scroll ini jika kita sudah tahu, karena saya udah progress jadi ini sudah tahu sini. Kalau tidak seperti itu kita bisa klik kanan ke open attribute, dan kita bisa ke table option, ke select by attribute. Nah, di sini kita ke pilih kabupaten sama dengan, nah di sini kita bisa get unique values. Nah, ini kita bisa ketik wilayah kita masuk ke kabupaten mana. Hmm. Ini bisa ketik. Nah, terus ini bisa kita cari kabupaten Pemprov gitu. Di sini kita apply. Nanti kita bisa muncul lagi ke sana gitu untuk mengetahui. Kemudian kita bisa add lagi data, selanjutnya kita pilih kecamatan. Ini sudah muncul ya. Dan kita bisa tambahkan juga add data di wilayah atau hasil ekspor kita sebelumnya untuk desa kita sendiri. Itu kita bisa ke pilih ekspor yang saya sudah menyimpannya sebelumnya, desa saya sebelumnya. Dan kita bisa ekspor ke add data. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita bisa membedakan orangnya dan kita bisa memunculkan nama kecamatannya ke properties ke kanan di Indonesia kecamatan. Kemudian label, cek, jadi kita bisa ganti tafsir Roman. Ini label free di kecamatan, placement propertiesnya di remove duplicate label, kita apply. Oke, ini sudah muncul untuk nama kecamatannya, dan kita juga bisa langsung ke data view, ke layout view. Tapi sebelumnya ini bisa kita selectnya bisa kita dulu ya, ketika select karena masih terlalu kecil ya, kita bisa untuk skalanya bisa kita besarkan lagi ke 300 mungkin. Kurang besar rendah. Kemudian ini bisa kita geser-geser gitu ya. Seperti itu, kemudian bisa kita ke rectangle, kita bikin kotakan kanan, properties, dibikin no color, ini hitam. Nah, di sini kita bisa munculin untuk gridnya, klik kanan, properties,
prosesnya kita buat ini dulu ke WCS, kemudian ke grid ya, ke grid, new grid, measure grid, next. Ini kita pilih ke tick marks and label, kita warnanya bisa ganti merah. Ini kita sesuaikan sesuai dengan yang kita mau. Saya mau pakai 10.000. Masuk ke properties, saya buat Times New Roman, additional properties, ke number format, ini buat 0 di roundingnya. Oke. Kemudian bisa apply langsung ke boleh. Oke, udah muncul gridnya. Selanjutnya kita akan membuat, jadi sebenarnya kita bisa besar lagi ya kalau misalnya masih terlalu kecil untuk kotakannya. Kemudian kita akan membuat skala untuk scale bar lagi untuk yang insert ini. Klik ke insert, kemudian pilih scale bar. Nah, kita bisa pilih seperti tadi. Kemudian properties, ini pilih adjust width, division unitnya kilometer, di label pilih kita km aja. Ini tadi kan saya pakai skalanya 500.000, berarti dikalikan 2, dari kilometer kalikan 2, jadinya 10 km. Apply. Oke. Kemudian kita sebenarnya bisa juga untuk nah ini kita bisa buat skalanya itu juga bisa diubah gitu. Di tafsir roman, kemudian ini untuk barnya bisa kita kecil atau besarkan sesuai dengan yang kita mau. Apply, oke. Sudah muncul ya. Nah, kemudian kita akan buat keterangan untuk ini lokasi penelitian dan untuk wilayahnya juga. Oke. Klik kanan properties, disesuaikan dengan warna ini. Saya lupa ini warnanya coba kita relak di sama dulu. Yang simbol kanan untuk properties, yang simbol ini colornya pilih soin itu tadi ya. Outline-nya buat hitam. Oke, kita bisa copy. Itu warna biru. Kita bisa ke teks, kemudian buat teks. Ini kita sudah selesai untuk menamai keterangannya, keterangan dari insertnya. Jadi kita sudah selesai untuk membuat layout dari peta. Saatnya kita bisa langsung save dulu dan bisa ke file, kemudian export map. Ini kita bisa buat JPEG atau PDF sesuai dengan yang kita mau, dan bisa menambahnya di file name ini. Saya save mau ke PNG, lalu kita save. Nah, seperti itu untuk cara pembuatan layout petanya. Sekian dari saya. Nah, soalnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.